Hatinya seneng. Pikirannya padang. Pisangnya telur. Kelihatan tidak ada koordinasi. Salam dan salam kita sampaikan ke nikmat manusia agung, manusia mulia, uswah hasanah yang terbaik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya sahabatullah. Kita akan terus bersalawat pada kanjeng Nabi. Bersama itu kita akan taslimah ya, tunduk patuh ikutan jalan-jalannya. Ibu Bapak Mati, selamat datang kembali di pengajian Asad Al-Maliki Beruang. Di kesempatan malam hari ini kita gelar insya Allah setiap 2 pekan sekali. Kalau tidak akad ya Selasa gitu ya. Kebetulan kemarin akad kemarin saya ada tugas di luar kota ya, tidak mungkin Bapak Ibu ya, sehingga kita geser dengan di Selasa malam ini. Siap belajar, siap? Siap lanjut, siap? Lanjut, siap? Siap ya? Pikirannya siap ya? Ya, ibu-ibu Bapak Mati, mengawali sesi kita pada petang malam ini, saya akan lempar sebuah pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Apa bedanya pertanyaan dan pernyataan? Kalau pertanyaan itu ditanya jawab, kalau pernyataan apa? Iya, Ibu Bapak Sarmati, saya mau melempar sebuah pernyataan yang Bapak Ibu silahkan dipikir ya. Jadi komennya setuju dan tidak gitu. Pernyataannya adalah Allah ini kan Maha Sayang, Maha Rahman dan Rahim. Allah ini bahkan mintalah kepadaku niscaya aku perkenankan Yunopo, Allah itu akan perkenankan. Jadi Allah itu betul Maha Sayang pada umatnya. Allah itu Maha Pembola pada umatnya. Dan kita sudah tahu itu. Nah, jika udah kosong, ini janjane salah sopo ya Bapak Ibu. Urip kok ketulo-tulo ketali. Ini salah sopo ya Bapak Ibu. Halo. Ketika hari ini Bapak Ibu belum punya sesuatu seperti lihat-lihat kocok-kocok ini, sesuatu bisa apapun. Jangan-jangan karena kita kurang serius memohon pada Allah, betul nggak? Betul? Mana salahnya, betul? Jelas-jelas kali nyuwun. Ini nyuwunnya orang boleh jadi kita ini. Jelas sekali nyuwun. Nah, Bapak Ibu, kenapa ini pernyataan ini saya lempar? Karena Bapak Ibu sesuai dengan pekerjaan saya, profesi saya. Bapak Ibu tahu saya ini seorang behavior coach, behavior terapis, coach, mentor. Saya berinteraksi dengan 2 kubu ekstrim. Saya berinteraksi dengan 2 kubu ekstrim. Kubu yang pertama adalah ekstrem kanan sebenarnya. Adalah orang-orang yang Masya Allah kehidupannya penuh berkah berlimpah, wenak karo wenak. Ini kubu kanan, ekstrem kanan. Uripe wenak karo wenak, becolan beco dan sebagainya. Saya betul berinteraksi dengan mereka. Terakhir interaksi saya kemarin ketemu dalam satu forum itu ekstrem banget. Hari Ahad pagi kemarin Bapak Ibu saya ngisi tablik akbar ya di Masjid At-Taqwa Unimus sana ya, dalam rangka hari ulang tahun Pembawa Tiaga 113. Ketemu orang-orang yang Masya Allah wipe itu wajah supringan segernya negeri. Ning ya ketemu orang sing belut gitu.
kira orang sumunar gitu. Dan orang sumunarnya nggak cuma belakangan, awet biar aku ketemu model kayak gitu. Jadi Bapak Ibu ada ekstrem kanan, orang hidupnya sangat diberkahi, dan ada orang-orang yang nguripnya orang karu-karuan. Kok bisa ya? Nah maka Bapak Ibu saya betul-betul suka mendapat. Kok bisa ya kali nyuwun kalau Gusti Allah, kali nyuwun Gusti Allah. Kok? Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu setuju nggak kalau saya punya pernyataan Allah yang Maha Sayang, Rahman Rahim, nek awake dhewe rekoso ketuwa-tuwa kuwi salaya awake dhewe. Setuju? Setuju tidak? Setuju apa tidak? Setuju apa setuju? Yang setuju boleh untuk jari, yang tidak setuju boleh untuk jari. Jelas-jelas kari nyuwun. Nah itu ya. Karena Allah ini Rahman Rahimnya luar biasa. Dan betul-betul Bapak Ibu saya makin ke belakang makin bisa melihat kekuasaan Allah. Kemarin teman saya, Bapak Ibu teman akrab saya, partner trainer saya kemana-mana ke Indonesia, partner. Jadi teman saya ini, ya wes teman saya ini ketua MWC NU sana, ngaglik Sleman sana, luar biasa. Ya cerita pada saya itu karena kejadian. Bapak Ibu apa menarik Bapak Ibu? Ternyata dia itu divonis oleh dokter ada batu empedu. Jadi empedu ini jadi watu. Nah, singkat cerita harus diangkat. Supaya itu diangkat lah. Wes kata dokter. Bahkan sudah ke ini second opinion ya, ke dokter satu, ke ahli yang lain sampai 3 dokter mengatakan kudu diangkat. Intinya kudu diangkat. Nah, kudu diangkat. Masalahnya bukan nggak punya duit, bukan karena nggak bisa di cover BPJS. Nah, teman saya ini mau dibepol, bukan apa itu biasa ngandani, wah ayo operasi. Tiba giliran deadline rawangan dipol-polan. Intinya dia tidak berani, intinya mau operasi. Mau operasi. Dan apa jalan yang dilakukan? Ya wis ndonga nangis nyuwun karo Gusti Allah. Ndonga nangis nyuwun karo Gusti Allah, bakat ibune diumrohke ibune. Umroh, lho kok tiba-tiba dadak umroh. Wis umroh nek kena tugase njerake aku. Aku dipol moh pokoknya moh wedi operasi empedu. Intinya ikhtiar pol-polan, apapun usahakan dilakukan selain operasi. Semua dilakukan selain operasi. Oke, Bapak Ibu, dan betul setelah 1 bulan Bapak Ibu, apa terjadi Bapak Ibu? Kan harus kontrol nih, saatnya harus butuh diangkat gitu kan. Dan kaget, baru dokter semua kaget setelah dirongsen dan sebagainya. Ternyata sudah tidak jadi batu empedu dan cuma lempung empedu gitu. Dokter pun sampai bingung. Nah itu. Jadi kehidupan ini sungguh ada keajaiban. Meskipun bagi Allah nggak ada yang biasa. Apa yang dilakukan kawan saya? Ya nyuwun sama pengeluaran gitu. Ya akhirnya kabur. Nah, Bayi Sarmati, pada saya Bayi pernah nggak punya masalah dekat nyuwun sama Allah dan kabur? Pernah ngalamin? Pernah? Oh banyak kali? Yes. Oke. Dulu. Sekian pertemuan yang lalu Bapak Ibu di ruangan ini masih ingat sekali. Saya menyampaikan tentang ada seorang peneliti namanya Greg Braden. Masih ingat?
nggak datang kok ingat. Jadi bahwa ada peliti doa namanya, saya peliti, dan dia meliti doa. Bukunya 3. Jadi bukunya 3 Pak Ibu. Telur bukunya tentang riset tentang doa itu. Ya Mas Amin ke depan meneliti. Ini review pertemuan yang dulu. Jadi Greg Braden ini meneliti tentang doa-doa. Intinya kok ada ya doa-doa podo-podo donga gitu kan. Tapi kok ada ya doa sing kabul dan tidak gitu. Ini diriset betul. Diteliti betul, saya punya 3 itu hanya bicara tentang politik doa. Dan ternyata ada polanya. Doa yang kabul, kita kabul, yang ternyata ada polanya ternyata. Apakah itu doa yang kongruen, doa yang selaras? Selaras dari 4 hal. Yang pertama selaras dengan apa yang diperkatakan, kemudian yang dipikirkan. Jadi nyuwune kalau Allah tenanan, mikirnya ya yakin Allah kasih. Oke. Mikir nyampe gitu. Kemudian yakin Allah kasih, yakin kabul gitu. Terus perasaan juga begitu. Kemudian tindakan, jadi itu. Nah, intinya Bapak Ibu, ternyata ada risetnya gitu. Ada riset. Nah, riset itu kan memperkuat apa salah aspek saintifik ya, janji Allah itu benar. Oke, meskipun tanpa riset pun pasti sudah janji Allah. Oke. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Tadi saya melempar, kalau sampai hidup kita ini susah, jangan-jangan ada yang salah deh dengan diri kita. Ada yang salah. Kita teman kita ngaji. Setuju? Malam ini Bapak Ibu kita melanjutkan pembelajaran itu. Kita akan angkat satu hadis qudsi. Hadis qudsi itulah firman Allah Bapak Ibu. Firman Allah yang redaksinya dari Kanjeng Nabi. Kalau Quran itu kan ya plek Allah ngendika seperti itu. Nah, oke, ada dalam mushaf itu. Nah, itu yang kita baca itu. Mushaf itu adalah Quran. Kalau hadis itu firman Allah, tapi redaksinya, diksinya, kata-kata dikaitkan. Yang menarik Bapak Ibu, Kanjeng Nabi ngendika di hadis qudsi bahwa Allah akan sesuai dengan apa? Sangkaan hambanya. Allah akan sesuai dengan sangkaan hambanya. Allah akan sesuai dengan persangkaan hambanya. Bagaimana kita menyangka apa yang terjadi, bagaimana kita menyangka apa terjadi, jadilah kayak gitu. Karena Allah akan sesuai dengan sangkaan hambanya. Ketika Bapak Ibu, wah urip angel, berat, wong wis angel kandhangane, kan terus apa deh? Wes, abot. Angel. Nah, itu kan berarti udah putus asa itu. Itu udah kategori udah seuzon sama Allah. Karena bagi Allah ada yang sulit, dia mau bolak-balikan hati, betul ya? Jawabannya angel, bisnis berat. Misalnya, maka itu pun sedang seuzon sama Allah. Jadi Allah akan sesuai dengan sangkaan hambanya. Nah, maka Bapak Ibu, kita mesti terus belajar agar kita bersangka baik khusus sama Allah. Caranya, salah satu tool yang ingin saya angkat pada kesempatan malam ini, yang naikkan energi kita, skill up energi kita, gitu Bapak Ibu. Energi kita masih tinggi, kita berada dalam zona energi ilahiyah. Pertemuan lalu sudah kita diskusi bahwa everything is energy.
Di alam semesta ini energi. Sifat energi tidak bisa hilang, hanya berubah bentuk. Nah, bagi manusia apa energi kita itu? Yang kita pikir, kita rasa, kita lakukan itu energi. Dan apa yang kita pikir, kita rasa, Bapak Ibu, itu energi yang itu akan membroadcast alam semesta. Akan broadcast alam semesta atau broadcast. Kita siarkan, kita pancarkan ke alam semesta, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akhirnya akan ketemu dengan hal-hal yang seturut dan sejenis. Nah, oleh itu kita mesti memastikan bahwa energi kita selalu tinggi. Sampai sini paham Bapak Ibu? Penasarannya paham? Bisa ikuti? Berarti kita punya PR besar agar energi kita selalu up. Energi kita selalu tinggi. Energi kita betul-betul tiada detik, tiada waktu, tiada hari, tiada detik untuk khusnuzon pada Allah. Apa yang mesti kita bangun? Yang mesti kita bangun adalah mentalitas abundant atau state abundant. Perasaan berkelimpahan, perasaan turah-turah, perasaan wes kabeh cukup. Kabeh iki ono. Allah wis. Nah, gitu. Hidup ini gak ada yang kurang. Jadi kita memasuki state abadi namanya. Lawan katanya state lack itu berkekurangan. Nah, state kita state berkelimpahan. Rasa berlimpah ruah. Kita merasakan berlimpah ruah. Kita merasa bejo lan bejo. Kita merasa untung dan untung. Kita merasa enak dan enak. Halo? Tapi Pak enak lagi di orang di tenang ya Pak. Besok itu bayar BPJS setelah transaksi ya Pak. Kita pernah belajar namanya non-dualitas. Baik dan buruk itu baik. Jadi nggak ada baik dan buruk, semua adalah baik dan baik. Ini pertemuan yang dulu udah kita bahas. Nah sekarang kita dulu. Jadi kita mesti punya mentalitas, punya state itu kondisi batin kita. Kondisi batin kita adalah kondisi batin berlimpah ruah, berkecukupan, ghani, abundant. Sampai sini, paham Ibu? Penasarannya paham? Bisa ikuti? Oke. Apa langkah kuncinya? Langkah kuncinya adalah the best achiever, best receiver dan best giver. Boleh katakan monggo, katakan. Best receiver, best giver. Tangan ini aku, berilik ini aku, ini orang kerja jenengan, berilik. Best receiver, best giver. 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 2 pekan lalu materi kita apa Bapak Ibu? Materi kita adalah amplifikasi syukur. Nah, malam ini kita perdalam untuk best receiver dan best giver. Pertemuan 2 pekan lalu Bapak Ibu ketika pertemuan sawali dengan sebuah cerita story. Storynya ternyata Pak Ibu saya kasih duit. Masih ingat? Berapa duitnya? Berapa duitnya? Iya, jadi saya bagi-bagi duit. Tak amplop yang sangat indah, bagus. Amplopnya belinya di toko perbaiki. Saya bagi-bagi semua wangi apik.
Begitu dibuka 2000. Maka yang kita diskusikan dulu apa terjadi Bapak Ibu? Pak Bambang Rania bangeti Romeo itu opo ini nyetok ini pencitraan ini kita bahas. Nah padahal pertemuan lalu Bapak Ibu udah kita sampaikan hakikat yang memberi rezeki itu siapa? Rezeki itu dari siapa? Dari siapa? Allah. Apapun yang terjadi alam semesta kan karena Allah semua. Jadi Pak Bambang jadi apa? Kan jadi tak bagi-bagi 2000 sementara duitnya berfokus ya Allah. Terus Pak Bambang jadi apa? Apa peran Pak Bambang? Wong perantara, wong wasilah, wong kedalanan, wong kelewatan. Kembali, hakikat rezeki dari siapa? Allah. Orang lain siapapun itu mau kelewatan. Berarti 2000 dari siapa? Allah. Nah maka Bapak Ibu, nah hari ini kita matangkan, kita menjadi namanya best receiver. Kita penerima yang baik. Apapun yang kita terima dari siapapun, apapun, Bapak Ibu, itu dari Allah. Maka kita mainkan kolbiah kita, Bapak Ibu. Guru kita Masyiduna Syekh Haji Sabtu ajar itu gedor kalbumu, gedor hatimu, gedor kalbumu. Namanya gedor itu digedor biar lembut. Jadi ketika ada rezeki serupiah, rong rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 1 rupiah, maka sadar ini dari Allah. Allah sayangmu, Allah Rahman Rahimmu. Kita mainkan itu, makanya ini kita eksplor hari ini, biar kita latih betul-betul state kita state apa di setiap saat, bukan lag itu kan kurang betul. Ya orang yang benar, hati-hati. Mulai teko, ya kau udah lagi nangkok, nggak ada takok Bapak Ibu. Karena telah kita bahas, kita telah mengalami, kita terpapar kapitalisme, kapitalis kita. Pikiran kita selalu mengkalkulasi dari sidik kayak oke gitu loh. Kita gemar membanding-bandingkan terus Bapak Ibu, sehingga kita terlepas dari hakikat rezeki itu dari Allah. Ya Pak ya. Halo. Apalagi kita terus berburu pada kekurangan. Sesuatu yang sudah kita terima itu langsung kita berburu kekurangan nih. Apa misalnya orang nasi ini gitu. Orang lombok ini. Masa piringan kok didus-dus ya cakep toh. Hati-hati. Jadi best receiver adalah merasakan bahwa ini karena Allah tiada tara. Sayangnya Allah tak bertepi, yang detik ini Allah berikan sesuatu pada kita. Maka kita appreciate Allah, sayangmu, Rahman Rahimmu, terserah kalimatnya apa. Tapi ujung-ujungnya adalah Allah ini sayangmu, Rahman Rahimmu. Ini istimewa nih engkau pada hamba. Ini privilege-mu pada hamba. Ini spesial nih ya Rob gitu. Spesial ini. Halo.
Oke, contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu saat ini sudah terima snack semuanya sudah? Sudah. Pisangnya piro? Sudah. Kacangnya piro kacangnya? Mari kita eksplorasi sedikit aja nih Bapak Ibu contoh. Woro ini tadi ini dari berapa orang nih Woro? Patungan. Kalau saya ngasih mau kacang, mau pisang dan sebagainya. Artinya ini saja dari depan kita ini patungan. Oke. Kenapa ada yang mau kesel bawa pisang bawa apa? Kenapa itu? Halo. Halo. Anggap aja Mas Ibnu nggak bawa pisang. Tak contohin karena bukan jelas bukan beliau soalnya. Mas Ibnu bawa pisang ke sini. Hari ini kita lihat kita. Yuk kita berjalan. Kenapa Mas Ibnu bawa pisang? Kenapa? Iya, nolak kuwi. Tapi yang pasti Mas Ibnu digerakkan oleh Allah. Betul? Rahman rahimnya Allah menempel di Mas Ibnu sehingga ismu godok, bawa tuku, bawa rene. Artinya masa mati, nggak main-main. Sampai sini sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Belum lagi ini ya Allah. Ini kan rahmatnya Allah. Ya Allah. Artinya Bapak Ibu, benda yang di depan kita ini manifestasi sayangnya Allah pada kita. Apa yang terjadi ketika kita dapat satu? Ya sama nota, ya rame nota, dan apa ini? Ya. Kita belajar hakikat itu Bapak Ibu. Malam ini ketok ya punya netok ketok benar tikar netok. Tetapi bagaimana sayangnya Allah pada Pak Widuwono dalamnya kanggunan ya gelar wes udah rame nih karena Bapak Ibu Allah sangat sayang pada beliau. Beliau digerakkan untuk menjadi IO-nyi. Berarti hari ini kita ada di sini, bisa ada hari ini. Ini adalah produk kasih sayang Allah. Sampai sini bisa ikuti? Bisa? Pertanyaan saya Ibu, pernah nggak kita kubur nikmat? Pernah? Anak di sekolah kan harus sarjana, balik-balik buat kita orang sama utok. Best receiver. Halo? Jadi Bapak Ibu, setiap apapun yang kita terima itu adalah bentuk kasih sayang Allah, manifestasi rahman rahimnya Allah pada kita. Maka pastikan rahman rahimnya Allah kita tangkap. Allah sayangmu. Mungkin kalimatnya apa nggak begitu penting, tapi rasa bahwa awalnya sayang banget sama saya. Gitu. Dan itu mesti dikomunikasikan. Ya Allah, nanti nggak coba ketika dapat sesuatu ya, tapi kita diberi sehat Allah. Jadi betul-betul kita tuh terus merasakan kasih sayang Allah. Nah, itu kita gedor kalau kita. Agar apa? Kita betul-betul merasakan karunia itu. Nah, kata-kata
itu membimbing rasa. Itulah pentingnya kata-kata. Jika perlu Bapak Ibu pakai checklist, jika perlu Bapak Ibu punya aturan main. Ketika mau dahar, begitu di depan nasi ini, oke, langsung fokus, mainkan dulu. Allah sayangmu, ada beras, sayangmu, ada tempe, sayangmu, burung tahu kaliran, Allah sayangmu. Ketika kita lagi melatih, mungkin agak lebih-lebih. It's okay, karena kita lagi latihan menggedor. Tapi tahukah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, makin kita melatih diri, akan rasakan Bapak Ibu, ya Allah, setelah kita menggedor dan hati kita akan makin lunak, kita akan merasa, ya Allah sayangmu, ya Allah, Rahman Rahimmu, ya Allah. Ya itulah Bapak Ibu, kenapa kami serius ngajak Bapak Ibu untuk datang kholwat Bapak Ibu ya. Kholwat, kenapa dilatih itu Bapak Ibu? Kita dilatih untuk menghidupkan kolbiah kita. Ya, itu tolong dino jadi kurut, dilatih sekurut. Gitu. Dan Agung tanggal 12, 13, 14. Monggo Bapak Ibu, ini untuk kita, untuk kebaikan kita, Bapak Ibu. Kita bayar untuk di anggota nekok di sana gratis Bapak Ibu. Oke. Jadi best receiver. Best apa? Best apa? Betul-betul kita latih. Maka Bapak Ibu, ketika menerima apapun, sadar, aware. Kita punya sense of grateful, punya tanggap pada kenikmatan, tanggap karunia, grateful. Sense of grateful, tanggap, sadar, peka terhadap penerimaan kasih sayang Allah. Kita itu perlu dilatih. Sense of grateful. Sadar, oh, ini perlu latih itu lagi sepele ya, tapi ini enggak dilatih enggak. Kita bebal terus Bapak Ibu. Kita mantu anak, mantu putu, Allah sayangmu. Menyadari bahwa ini sebentuk kasih sayang. Ini sepele, ini enggak dilatih enggak iso. Halo. Jadi yang memberi rezeki sama Ibu. Maka awareness, sadar, kita terus rasakan itu. Maka kita mesti melatih menggedor diri kita tuh. Menggedor kolbiah kita. Sampai sini bisa ikuti? Bisa? Yuk pakai snack masing-masing. Yuk Bapak Ibu bagian masih. Yuk kita lebih-lebih dikit lah Bapak Ibu. Monggo, Allah sayang ada pisang, ada kacang, senenganku ya Allah. Iki ana ijo-ijo isine kopo ya Allah. Ya monggo kita mainkan Allah matur sayang pada hamba Allah. Ini pisang kali jantung, itu cilik gede, jantung montong. Hujan panas, jadi gedene sampeyan ya Allah. Ya ono vitamin A, vitamin C, vitamin B ya Allah. Kacang ya Allah, mau diceblok ketok. Meleduk dadi kaya ngene ya Allah. Kita perlu melatih itu setiap saat. Jadi every moment, setiap kejadian itu adalah manifestasi kasih sayang Allah. Tapi dah kok sama misek kuyi. Ya Allah. Kok saya naik. Jadi yang jadi enak kan ono eksternal dan internal, betul ya? Eksternalnya kan ya iki lopone, gulane, betul? Internalnya lidah kita, penampakan lidah kita kan ono titik sing asin, pahit, pedes kan beda-beda, betul tidak? Bukankah itu sayangnya Allah, betul tidak? Apalagi ini disaji oleh teman-teman ya Allah. Bahkan mungkin pisangnya ini wis pirang-pirang dino langsung ngaji.
Selesai gitu kan ya, mau godok kan tuh, ya Allah godok. Nggak semua orang loh Bapak Ibu sanggup godokin ngomong kayak betul tidak? Betul? Malesan betul tidak? Ada orang diringankanlah kakinya untuk godok pisang, gowo loh. Warung sak gandeng ini kita lo ngewu paling murah loh Bapak Ibu. Paling orang lo ngewu sak gendel ini. Dol warung jadi duit betul? Nah kenapa balik duit itu? Kenapa melakukan? Sayangnya Allah. Clear? 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 Kita perlu mainkan itu Bapak Ibu. Saya cerita belum Bapak Ibu kalau saya ke Surabaya Jiwalai Kolom, sudah belum? Yang di sini kan belum? Sudah ya? Sudah. Nah, sudah tahu ya. Yang saya di oleh tape udah cerita belum? Udah toh? Sehingga tape nggak cuma Pak ini kembali tape Rangkeng. Saya tuh ngisi jamaah kopinan di Surabaya balik. Wah, banget ya apa-apa kalau di pedot kuwi ning tasik gede sampai ning stasiun tak kopi troli. Wah, geret. Waduh. Kalau ngopi sing dengan circle K. Apa abot tape jumlahnya gitu kan. Tape sak kotak itu papak. Ya Allah. Maka Bapak Ibu, apapun terima perkara soal senang dan tidak itu selera. Oke, oke. Soal tidak dan tidak itu selera. Tetapi kita menjadi apa Bapak Ibu? Best receiver. Jadi ketika nanti kita terus best receiver, kita tidak ada komplain, kondem, compare 33C. Karena ini semua saya Allah. Itu. Nah, kemudian kita menjadi best giver. Memberi yang baik. Jadi artinya apa? Bahwa kita terima dari Allah yang terbaik. Oke, best receiver. Sekarang kita juga jadi best giver. Nah, Bapak Ibu hari ini, malam ini, Bapak Ibu ikuti pengajian ini, ada manfaatnya enggak Bapak Ibu? Beruntung enggak atas acara malam hari ini? Merasa beruntung enggak? Dengan materi ini, beruntung? Tenang, tenang. Pak Bapak beruntung enggak? Beruntung, beruntung juga. Bapak Ibu dan Pak Bapak untung sopo? Untung sopo? Untung siapa Bu? Salah satu untung, yang lebih untung siapa? Monggo jenengan, aku paling beruntung, monggo. Tapi sesungguhnya yang paling beruntung adalah siapa Bapak Ibu? Saya. Kenapa? Lah ini kita bicara hakikat. Karena malam ini Bapak Ibu, aku mau lantaran. Saya tuh sudah dipakai Allah loh. Dipakai kok Allah, mau nggak luar biasa. Dipakai kok Allah loh. Dipakai kok Allah. Dan karena kanggo dan dipakai saya, jasadku dipakai Allah. Ya karena dipakai ya gratisan, betul. Allah pun masih kasih pahala jariah sedekah macam-macam, betul ya. Malam ini Bapak Ibu yang siapa udah pisang sama ayo sudah pisang. Hari ini malam ini sing dahar pisang kalau sing ngaturi pisang untung sapa? Hah? Halo. Malam ini kita terima pisang semua. Yang terima pisang dan ngaturi pisang ini belum siapa? Sing ngaturi pisang, kenapa dia dipakai Allah? Dipakai Allah langsung berolah Bapak Ibu. Dipakai Allah. Malam ini keluarga Pawin ya Allah dipakai Allah bulan puasa. Benek-benek ke fan barang lampunya dikontrol.
dipakai Allah. Ketika pemimpin ngurusi majelis ilmu, ngurusi anak yatim, ngurusi masyarakat, jadi kita mesti paham tentang hakikat. Karena kita nggak main-main itu Bapak, kita dipakai Allah. Maka kita bersyukur, Allah terima kasih sayangmu, Engkau pakai hamba untuk gitu. Gitu. Jadi setiap kita bisa menjadi saluran berkah bagi orang lain, maka kita mainkan state of abundance tadi. Saya betul-betul sedang belajar dan dilatih itu praktek. Tadi baru saja saya meleskan mobil di Siwalan sana, nyalon ke mobil. Kemarin kan ngecek, ternyata catnya kok rapi, perlu dipoles. Nanti akhirnya orang promo detailing mau seminggu lah gitu kan ya. Oke. Bapak Ibu pas dipoles bagi bayang Allah sayang. Gambar jadi lantaran. Goro-goro tukang catnya garap rapik. Ketika tukang cat garap rapik, ya wis ra apa-apa. Perkara sesuk ora ono meneh kan cerita, gitu kan ya. Tapi ya wis memang rezeki. Itu loh Bapak Ibu. Bisa enggak Bapak Ibu kita bayar parkir? Alhamdulillah ya Allah. Jadi itu cerita. Itu mesti dilakukan. Kita makan di warung Padang, soto, Allah sampai jadi taklim masjid, Allah sama pesantren, Allah. Dan Bapak Ibu kita tahu, kita Bapak tahu itu. Tapi tugas kita hari ini kita gedor kolpiah kita. Jadi nanti tanpa sadar kita akan melatih diri kita berbagi itu kebanggaan. Bukan bangga sombong itu ya, tapi rasa syukur ya Allah, hamba ini spesial, hamba ini kau pilih, bahkan kau pertemukan hamba dengan guru-guru, dengan lingkungan, dengan circle yang membuat kami dengan gini Allah sayangmu. Bapak Ibu, bukankah itu state abundant? Halo? Sementara cucul kita kan dia tetap sedekah, belum tidak? Janji Allah juga jalan, betul tidak? Artinya ketika kita cucul ada matematika sendiri, kita nggak usah fokus ke ganjarannya, gitu kan? Tetapi betul-betul sampai ini kita bareng-bareng bermain di energi yang ini. Saya ingin Bapak Ibu ngajak bareng-bareng geser dari makom syariat ke makom hakikat. Syariatnya kita cucul dulu. Tapi hakikatnya kita dipakai Allah. Dan apa terjadi Bapak Ibu? Ketika kita terus menjadi best receiver, best giver, kita membahas kebahagiaan ketika kita menerima dan memberi. Bukankah Bapak Ibu kita sedang berdoa sesungguh-sungguhnya untuk doa kelimpahan, untuk doa kasih sayang, untuk doa. Besar mati, kenapa ada muncul sampai eksplorasi best receiver dan best giver? Karena betul-betul 15 tahun lebih saya mengamati guru kita mursyid juga, saya gaji saat 4 tahun. Nek dipikir wong teko pengobatan kan repoti, betul tidak? Wong orang kotak infak, betul? Bahkan malah dikasih uang. Nah karena saya 15 tahun tadi jadi melihat sering kan kita ya saya itu bisa cedak beliau. Saya bisa lihat kejadian-kejadiannya, ada tuh berapa yang datang, saya alhamdulillah ya Allah, jadi senangnya ini repot
kok seneng loh, bukan luar biasa. Repot kok seneng, repot kok seneng. Kenapa? Karena bisa hakikat gitu. Nek cara umum ke repot, nyusahke, petengsing. Lah kok seneng, kenapa? Hakikat. Bagaimana beliau ketika tidak ngomong ngaji malam dulu Bapak Ibu, jadi dulu pengajian malam Jumat bapak itu ya kan cuma sedikit meskipun dikembangkan Bapak Ibu. Sejarah ada panganan kan kalau sekarang kan ada nasi itu. Dulu itu setiap acara selesai acara Bapak Ibu itu semua dikasih kacang hijau Bapak Ibu. Yang bikinnya beliau. Kenapa? Saking senengnya ya Allah. Jadi kacang hijau itu dalam rangka bukan dalam rangka nyuguhi biar ngantuk, bukan. Jadi saking senengnya pada Rabu diberi hadiah kacang hijau. Segitunya Bapak. Saking senengnya ada Rabu, ada dari Bekasi, Kong Bogor, Kong Dindi, Bapak Ibu. Itu kayak kacang hijau betul-betul beli, masak. Sampai segitunya Bapak Ibu. Saking senengnya. Nah itu best receiver. Dan akhirnya beliau best giver. Bahkan sejak awal yang luar biasa begitu, sejak awal baru bekerja 80% penghasilannya saking alhamdulillahnya Allah kasih rezeki. Urusan STM kok bisa diterima di perusahaan oil company gitu lah. Jadi belum jadi sosok yang best receiver, best giver, energinya tinggi. Dan Masya Allah Bapak Ibu, keberkahannya juga luar biasa. Yuk Bapak Ibu, bareng-bareng kita belajar dan latihan. Siap ya? Siap ya? Siap ya? Kita gedor qalbiyah kita setiap saat Bapak Ibu. Rasakan makin nanti kita memiliki state of abundance, makin kita memiliki sense of gratitude. Rasakan Bapak Ibu, hidup ini akan makin indah, 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 dan indah. Ketika kita berbagi energi tinggi, maka energi rendah akan kalis. Ketika dari kita merasa kita bersyukur, kita senang kok. Jadi pengurus apa, kudu melayani liyane. Ketika kita melakukan sesuatu lebih banyak kok, justru alhamdulillah, kan keren itu. Yuk, mau yuk bareng-bareng. Saya sedang belajar juga bareng-bareng. Setuju ya? Setuju ya? Merasakan banyak bicara energi ini, jadi Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Rahman Rahimnya Allah jaga bertopi Bapak Ibu. Kasih sayang Allah unlimited Bapak Ibu. Dan saat kita sedang merasa abadi, merasa berlimpah, bukan merasa berkekurangan, sungguh itulah doa yang sesungguh-sungguhnya. Jika kita merasa abadi, maka kita sungguh kita pun sedang bersangka baik pada Allah bahwa Allah itu sumber abadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Pastikan praktek gedor qalbiyah kita. Apa kata kuncinya? Gedor qalbiyah kita. Qalbiyah kita gedor. Apapun yang kita nikmati bentuk sayangnya Allah, kita mainkan, kita gedor qalbiyah kita Ibu. Dan setiap kita diberi kesempatan untuk berbagi berkah, saluran berkah, menjadi wasilah berkah, kita gedor. Karena tidak semua orang diberi kesempatan seperti kita, tidak semua orang diberikan privilege istilah seperti kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat berpraktek. Yuk praktek, dan praktek. Karena perubahan terjadi karena praktek, bukan karena ilmunya. Ilmu lebih ke pemicu,
penyadar, petrigger, tapi hidup kita berubah karena melakukan. Demikian yang dilanjut oleh Mas Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, bersyukurnya saya Kiai Said Al-Badawi. Kita doakan semoga beliau panjang umur, diberikan kesehatan, berikan kesabaran, berikan kekuatan untuk diri kita untuk menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Yang kita hormati juga Pak Haji Nugroho, kita doakan semoga beliau senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah, diberikan panjang umur, diberkahi umurnya, dimudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Begitu juga dengan Pak Wid Buworo selaku tuan rumah yang punya kita doakan yang sama, dan juga semua untuk kita yang hari ini hadir. Semoga Allah terus memberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak-Bapak, ilmu yang luar biasa yang diulik, yang dikupas di kesempatan malam hari ini agar mendidik kita punya jiwa, punya hati yang berkelimpahan, hati yang abundant, hati yang the best achiever dan juga the best giver, penerima yang baik dan juga pemberi yang baik. Ini dua-duanya adalah tantangan untuk kita, ya. Terutama dua-duanya memang perlu kita latih, ya. Kenapa? Terutama the best achiever terlebih dahulu, ya. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan namanya syariat, terkait dengan namanya fikih, itu kita bedah saja itu banyak orang itu nggak bisa untuk ridho, nggak bisa untuk terima, ya. Misalnya kita kan ada ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, misalnya pembagian waris, laki-laki dapat 2, wanita dapat 1. Ini suruh ridho saja, menerima saja berat, ya kan? Ya, padahal semua sudah dipikirkan, sudah dipahamkan, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi nanti diuji dengan namanya sakit. Bisa nggak kita ini terima? Jangankan sakit, gitu ya. Udan wae gremeng. Udan meneh, ini kan. Wah, itu luar biasa dia. Nah, ini yang perlu kita latih. Nah, sedikit saya akan menambahi apa yang disampaikan Pak Bambang tentang kita boleh bergeser. Yang pertama namanya syariat. Apa sih syariat? Syariat itu usulnya adalah hukum. Hukum-hukum yang ada di fikih ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu urusan syariat. Syariat itu bicara tentang pahala, bicara tentang dosa, bicara tentang hukum. Itu namanya syariat. Sholat itu wajib, itu namanya syariat. Orang sholat dosa, nah itu namanya syariat. Nah, level pertama memang kita harus syariat dulu. Karena kalau syariat nggak terlebih dahulu langsung hakikat, wah ini rakyat sholat. Kan sholat isinya kan doa, ya kan? Berarti kan hakikatnya sholat itu adalah doa. Berarti lah sholat apa kok sepenting doa. Ini juga jadi problem, ya. Jadi step pertama itu adalah syariat dulu. Kita harus terima terhadap syariat, ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, setelah syariat, yang kedua namanya tarekat. Nah, ya, tarekat itu adalah jalan. Sebelum kita ke hakikat itu butuh jalan dulu, namanya tarekat. Nah, kita di Majelis Zikir As-Samawat
tarekatnya nama tarekat amaliyah. Mursyid selalu mengedepankan, mengajarkan kepada kita untuk namanya beramal, namanya amaliyah. Andalan beliau, tarekat beliau adalah pengobatan salah satunya. Ya, sebagaimana Allah berfirman yaitu di surat Al-Maidah ayat 35. Ini ayat ini sering dibahas oleh di majelis di pusat, di asatid, mursyid juga sering bahas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, carilah wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di jalannya agar kamu beruntung. Itu adalah namanya tarekat. Tarekat itu adalah jalan. Nah, kita karena kita punya mursyid, beliau itu punya jalan yang beliau itu sudah lakukan gitu. Yang jalan ini sudah dilakukan, sudah teruji, sudah proven, dan itu diajarkan kepada kita. Maka tarekatnya adalah tarekat amaliyah. Diminta untuk beramal, diminta untuk beramal. Salah satu yang sering kita praktekkan yang menjadi ajaran Rasulullah kemudian dikuatkan oleh mursyiduna adalah dekat dengan fuqara dan masakin dan yatama. Jadi ya, kalau beliau sudah praktek lama terkait dengan pengobatan, itu jalan bagaimana agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala terus dilakukan terus menerus. Nah, di bingkai yang puncaknya namanya hakikat. Namanya apa? Hakikat. Kalau kita sudah bicara hakikat, itu sudah bersih. Kalau kita bicara syariat, itu mesti akan dogoto-gotoan. Karena nanti syariat ada, oke apa orang NU, orang Muhammadiyah, orang MTA, orang Salafi, orang Persyid, aliran kepercayaan, macam-macam. Itu nanti levelnya masih syariat, gitu ya. Nah, itu levelnya syariat. Syariat itu mudah untuk tersinggung. Banyak hari ini di sosial media itu rame yang dibicarakan adalah masalah syariatnya. Tapi kalau ketemu hakikat, semua sama. Hakikat betul, kita semuanya ini dari Allah, ciptaannya Allah, instalannya Allah. Semua manusia sama, sama-sama berasal dari tanah, sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk hakikat inilah Mursyid juga mengajarkan untuk critical thinking, untuk berpikir. Akhirnya jadi amal kan. Seperti beliau cerita, saya pernah ngikutin juga. Tak tiru itu ya juga cukup meneteskan air mata. Itu ke pasar Obong, itu kan Mursyid dulu cerita bagaimana beliau ke pasar, tukang yang menangkap ikan di TPA, tempat pelelangan ikan dan sebagainya, TPI ya. Itu kan ikan macam-macam itu. Orang jenisnya luar biasa begitu banyaknya. Mursyid cuma pakainya, yang dipakai adalah hakikat. Apa hakikatnya? Ya Allah, Engkau hebat ya Allah. Engkau ini memang luar biasa, menyiapkan semua alam ini semua untuk ya Allah. Iwak semene oke iku siapkan untuk kami. Ono banteng, ono urang, ya kan? Belum lagi nanti ada gurami, ya, ada cumi-cumi, semuanya ya Allah. Kini ratau makane mung jiko tok, Engkau siapkan untuk kami urusan perut kami. Belum lagi beliau ke pasar, melihat itu namanya jualan sayur-sayuran. Sayur-sayuran sekali-kali jenengan kejual atau jenengan ke pasar Karangayu jam 12 malam. Di sana rame Bu. Itu bertruk-truk, bertonton sayur-mayur dari Bandungan, dari Kopeng datang di situ. Ya Allah, ini urusan perut manusia. Allah siapkan semuanya untuk kita. Ya Allah, masa sih aku gak bisa bersyukur kepadamu? Masa sih aku gak bisa berbuat baik? Masa sih aku tidak bisa bermanfaat bukannya orang? Karena aku sudah siapkan semuanya untuk
tangis semuanya, ya Allah, nangis gitu ya. Jadi hakikat itu nanti sedikit nangis. Dulu pisang ini makan nangis tadi ya. Nah itulah kholwat nanti dilatih di situ. Melatih untuk kepekaan di dalam diri kita ya, bahwasanya kalau sudah di level hakikat, hidup ini memang semuanya indah. Insya Allah tidak ada rasa takut, karena hidup ini bersama dengan Allah, mati juga bersama dengan Allah, semuanya bareng-bareng sama Allah. Maka yuk Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semuanya, ayo betul kata Pak Bambang, untuk kita belajar tarekat, the best achiever, the best giver. Ayo pelan-pelan kita praktekkan sesuai dengan kemampuan kita. Belajar untuk menerima dulu, menerima ketentuannya Allah, menerima syariatnya Allah, menerima hukum-hukumnya Allah, menerima mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana tidak boleh. Ayo kita terima ya, jangan sampai nanti kita tolak. Dan kemarin di Walter saya sampaikan, saya bahas juga terkait dengan namanya poligami. Ibu-ibu saya tanya, siapa yang tidak setuju poligami? Banyak yang katakan, Bu, kalau jenengan tidak setuju dengan adanya poligami, berarti syariat jenengan belum lengkap. Loh kok iso Pak Amin? Karena poligami bagi seorang laki-laki, seorang suami itu dibolehkan oleh agama. Kenapa jenengan tidak setuju? Kenapa jenengan tidak sepakat? Kalau Anda tidak sepakat, tidak setuju, maka syariatnya Allah jenengan tolak. Nah terus caranya biar Pak Amin, saya setuju poligami asal jangan suamiku. Ya kan banyak ibu kalau poligami kan sensitif, betul ya? Tapi saya boleh nggak? Boleh, tidak dilarang gitu loh. Ya. Rasul saja itu pernah ditegur sama Allah. Kisah tentang ini, tentang ilmu dia. Suatu ketika Rasulullah itu jadi digeremungi oleh istri-istrinya. Ini goro-goro masalah madu tenang ya. Ya singkat cerita, beliau di tempatnya Aisyah atau istri yang lainnya, dia itu geremeng-geremeng loh. Ya rame, Rasulullah nengono terus, ini jarang dan sebagainya. Terus Rasulullah ya kalau rati, habis itu Rasulullah menyampaikan, mulai saat ini saya tidak akan minum madu lagi. Allah langsung turunkan ayatnya. Kenapa engkau halalkan sesuatu yang kenapa engkau haramkan sesuatu yang sudah aku halalkan, yaitu namanya madu. Ya wis bener-bener tak oleh kok haram ini. Nah, itu saja Bu, nyuwun sewu Bapak Ibu, itu kita juga harus belajar untuk the best achiever tadi. Harus terima dengan ketentuan. Saya terima Bu, saya nggak bisa hamil aku itu. Ibu itu juga terima, ibu itu sehebat apapun ibu itu tidak bisa memproduksi sperma. Gitu ya. Jadi orang kata-kata, aku jajari yo pengen nyantane ra iso masalah itu. Kan hanya ibu-ibu seperti itu, gitu ya. Maka ini juga ketentuan dari Allah. Ini fitrahnya dari Allah. Belajar itu terima dulu, ridho sih. Ya, nah cuman ngaji ini kita terbayar Pak, diuji masalahnya. The best achiever ini diuji karena uji Allah. Ya itu seperti itu ya, langsung wah iya bener ya, ternyata ya. Jadi bisa nggak kita jadi penerima yang baik? Bisa nggak kita jadi pemberi yang baik? Nah itu ternyata Allah pelan-pelan akan aja lewat kejadian dan kehidupan kita ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita itu akan terjadi. Untuk apa? Memberikan bisa nggak kita ini ridho sama Allah. Maka yuk kita latihan. Bagi Bapak Ibu yang ingin berangkat kholwat, insya Allah Bapak berangkat tanggal 11 ya, 11 sampai 14, karena 11-nya malam Jumatnya kita ngaji dulu ya, malam Jumat kita ngaji, kemudian Jumatnya di sana tanggal 12 ya sampai tanggal 14 ya. Sementara dari laki-laki baru masuk 3, tambah 1 Pak Win, 4 berarti. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Orang insyaallah mana yang lebih tenang kan gitu ya. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Gitu ya. Nah, untuk ibu-ibu kayaknya sudah close ya. Apa kabar lagi?
Ya, mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk nambah yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Saya sepakat, saya setuju. Bareng-bareng ayo kita belajar. Insya Allah di sini kita tidak belajar cuma syariat saja. Kita juga harus belajar tentang tarekat dan juga belajar tentang namanya hakikat. Ya, tarekat itu jenengan punya jalan, jenengan itu punya amal lagu-lagunya apa? Jadi tirakati ditenani itu. Aku lagu di amal ini Pak. Amal ada dua ya, amal untuk diri sendiri maupun amal untuk orang lain. Amal diri sendiri jenengan punya jalannya Pak. Istilah Jawa itu namanya tirakat ya. Bisa puasanya, bisa baca Qur'annya, ya bisa sholat malamnya, duhanya atau apapun. Nah yang kedua ada tarekat berupa amaliyah. Ya ini keberuntungannya untuk orang lain. Ya. Semoga bisa menjadi nasihat kita semuanya. Semoga Allah selalu tuntun kita, bimbing kita di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang murkai oleh Allah. Semoga hidup kita hidup yang manfaat. Semoga akhir kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadani anillahi wa ibtalih. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, matur nuwun ya Rabb atas limpahan karunia-Mu, kasih sayang-Mu, rahmat-Rahim-Mu. Karena malam hari ini Kau gerakkan hati kami, Kau gerakkan langkah kaki kami, Kau gerakkan diri kami sehingga kami bisa hadir di majelis ini ya Rabb, dalam rangka duduk simpuh untuk mengagungkan nama-Mu, untuk dalam rangka kami belajar tentang ilmu-ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sampaikan salam dan salawat kami kepada junjungan kami, contoh dan model kami, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Syafatullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah ya Alim. Hari ini Kau ajarkan kepada kami dan kami senantiasa untuk naik kelas ya Rabb. Yang awalnya kami cukup hanya di syariat ya Rabb, kami siapkan tingkat kami menjadi tarekat, saya siapkan menjadi hakikat ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami, tuntun kami ya Rabb, agar kami senantiasa mempraktekkan tentang the best achiever, the best giver ya Rabb, pemberi yang terbaik, penerima terbaik dan pemberi yang terbaik ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, tuntun kami, titah kami ya Rabb, jadikan kendaraan majelis kami majelis zikir as-salawat ya Rabb, menghantarkan kami mahabbah kepadamu, mahabbah kepada Rasul kami, mahabbah kepada guru kami, mursyid kami, mursyid dasih Isa Al-Badawi ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan kekuatan kepada kami, mantapkan dalam hati kami ya Rabb, bagi kami dan saudara-saudara kami yang mau berangkat melaksanakan khalwat ya Rabb. Berikan kemantapan di dalam hati kami ya Rabb, bahwasanya apa yang kami lakukan ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Rabb. Beramlah kami mohon ya Allah, beramlah kami minta pertolongan. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Waqti hajatina ya Allah, waqti hajatina. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
istighfar kali astagfirullahaladzim 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 alhamdulillah 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 subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum.